wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nafara 'abdah, wa a'azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh, wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumis sabiqin al-awwalin ila yaumin nahdati wad-din, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniah, terutama nikmat iman dan Islam, terutama lagi dijadikannya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita bisa hadir bersama melaksanakan ibadah sunnah muakkad, yaitu melaksanakan sholat sunnah Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin teladan sepanjang zaman dan seorang pribadi terindah sepanjang masa, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga kita semua selaku umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan membawakan sebuah khutbah Idul Adha dengan judul mengambil ibrah dari ibadah haji dan kurban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Idul Adha adalah momentum dua ibadah besar dengan rentang sejarah kemanusiaan yang panjang dan sangat beribrah bagi kemanusiaan. Untuk hari ini dan masa yang akan datang, tentu dalam upaya taqarrub ila Allah, upaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, sehingga ibadah ini wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam yang mampu atau kuasa dalam aspek jiwanya, raganya, akomodasinya, finansialnya, dan keamanannya.
Ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, syarat ritual nampak jelas dan simbol-simbol penuh makna. Yang pertama yaitu makna tauhid. Ka'bah adalah sentra kedatangan jamaah haji dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam satu titik, yaitu tanah haram. Tidak ada yang dibedakan pun, tidak ada yang diistimewakan, semua sama. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitullah atau rumah Allah harus dipahami dalam makna tersebut, bukan makna-makna yang lainnya. Yang kedua adalah makna kemanusiaan. Kain ihram yang dipakai jamaah haji saat memulai ritual ibadah haji adalah simbol kesamaan, kesetaraan, dan egalitarian umat manusia. Seluruh pakaian berwarna putih jamaah haji laki-laki harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan hanya memakai dua helai kain ihram. Dilarang mengenakan topi, peci atau penutup kepala lainnya. Sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar atau penutup muka. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah, menanggalkan identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi, dan ketokohan, petani, nelayan, selebritis, ulama, polisi, tentara, menteri, anggota dewan, atau bahkan presiden datang ke tanah suci sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang dengan atribut-atribut sosialnya. Yang ketiga adalah nampak jelas kenabian. Ritual ibadah haji adalah momentum mengenang jejak nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ritual malam jumroh adalah jejak permusuhan Nabi Adam alaihissalam dan syaitan. Ritual sa'i berupa lari sebanyak 7 kali dari Shafa ke Marwah, menyimpan sejarah perjuangan ibunda Siti Hajar mencari air untuk putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Di saat suami tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berada di sampingnya, hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang secara tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil, memancarkan mata air yang kemudian kita kenal hingga hari ini sebagai sumur Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah kurban juga mempunyai beberapa makna penting. Yang pertama yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban memerlukan semangat dan perjuangan. Semangat berkurban karena didorong oleh ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu duniawinya serta menekan sekuat tenaga egoisme pribadinya. Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Yang kedua, ibadah kurban adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan anugerahnya. Sangat wajar apabila sebagian nikmat yang kita peroleh digunakan untuk mentaati perintah Allah dengan berkurban. Sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Yang ketiga, ibadah kurban bertujuan membantu sesama, terutama yang kurang beruntung secara ekonomi, melalui distribusi dari kurban kepada mereka. Bukti kelurahan hati orang yang berkurban kepada sesamanya. Diharapkan dengan ritual ini
tercipta kebersamaan dan persaudaraan sesama muslim, bahkan persaudaraan kemanusiaan secara luas. Yang terakhir, ibadah kurban yang dilakukan dengan menumpahkan darah hewan kurban adalah simbol agar orang yang berkurban menanggalkan sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada dirinya, sifat rakus, tamak, bengis, licik, egois dan lain sebagainya. Begitu pula melalui kurban seorang muslim harus menanggalkan penghambaan kepada sama makhluk, karena Islam hanya membenarkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dari dua momentum yang dimaksud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul qawli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al-ghalaa wal ghalaa wal wabaa wal ta'un wal fahsyaa wal munkar wal baghy wal zalazil wal syada'id wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassa وسائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله الموفق إلى الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk
untuk imam Raja Akbar dipimpin oleh Bapak Ustaz Badrudi. Untuk imam Raja Akbar akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Badrudi.